Silakan. Kalau mau ngambil video, Mbak ya izin dulu gitu. Ya. Saya izin Pak, mau ngambil video Pak. Nah gitu, enak kok kalau saran seperti itu. Jangan ngambil. Ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat misteri Mbak Suci. Semoga sahabat diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan urusannya. Baik, kali ini saya akan mencoba untuk menghubungi Pak Kades ya, karena ingin mengetahui informasi terupdate terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cakrak, Subang ya. Oke teman-teman, kita langsung aja hubungin Pak Kades. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kades. Ya, Pak. Sehat Pak Kades? Sehat, alhamdulillah. Mbak Suci juga sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Kades mempersiapkan mau bulan puasa, bulan suci Ramadan? Ya, sudah dipersiapkan segala rupanya untuk sahur. Sahur pertama biasanya pakai sayur asem biar kuat. Oh gitu. Sama ikan asin sambal gitu? Itu aja. Oh, kerupuk gitu ya? Gak usah mewah-mewah. Iya bener ya, nikmat kayak gitu ya. Iya. Pak Kades, mohon maaf mengganggu waktunya. Waktu berkumpul bersama keluarga nih, saya ganggu dulu sebentar. Iya, tidak apa-apa Mbak. Silahkan, kira-kira ada yang bisa saya bantu? Saya ada beberapa pertanyaan buat Pak Kades. Iya. Ya, ini kan di dalam beberapa pemberitaan yang menyatakan bahwa Pak Kades ini kan mengetahui segalanya tentang kasus Jalan Cagak. Nah, ini apakah bisa dijelaskan maksudnya bagaimana Pak? Karena kan kami ya, tim Misteri Mbak Suci yakin banyak orang di luaran sana yang bertanya-tanya tentang hal tersebut gitu. Iya, terima kasih Mbak Suci atas konfirmasinya. Saya akan jelaskan. Jadi begini sebenarnya Mbak. Ya, gimana Pak? Bahasa yang saya katakan saya tahu segalanya itu mengenai apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dalam kasus ini. Jadi bukan berarti mengetahui segalanya itu bahwa saya sudah mengetahui pembunuhnya, pelakunya atau dalang tersebut. Karena apa? Kenapa saya mengeluarkan statement seperti itu? Karena memang posisinya ada beberapa channel YouTube yang seolah-olah menggoreng pihak kepolisian dan menyalahkan pihak kepolisian. Artinya dalam hal ini saya mengetahui betul apa yang sudah dilakukan pihak kepolisian dari pertama proses identifikasi sampai dengan penyelidikan dalam hal pemanggilan saksi-saksi. Begitu Mbak Suci. Oh iya, berarti tapi kalau kayak gitu mungkin nggak Pak dengan info tadi akhirnya menimbulkan framing di awal bahwa seolah Pak Yosif sebagai pelaku gitu, terutama di saat Bapak masih dampingi Danu dan Ayoris. Oh enggak, jadi begini, waktu pendampingan Yoris dan Danu itu saya mempunyai artinya saya pada waktu itu berpikir bahwa Yoris dan Danu itu tidak ada yang mendampingi, gitu ya, karena Pak Yosef waktu itu sudah didampingi oleh pihak pengacara, dan saya tawarkan beberapa kali ke pihak Yoris dan Danu, mereka tetap tidak mau menggunakan pengacara. Nah, karena saya merasa sebagai kepala desa, apalagi Danu warga saya, dan Yoris juga. Ya kedua-duanya adalah keluarga, kalau dalam keluarga ya saya dampingi. Jadi bukan berarti saya ini
pro ke Yoris ataupun tidak pro ke Pak Yosef. Nah, disinilah yang menjadikan orang bisa menjadi memframing. Karena apa? Sekali lagi, keputusan saya setelah Danu dan Yoris mendapatkan pengacara, kemudian saya bersama-sama keluarga Pak Yosef dan kemudian sekarang dengan Yoris adalah hanya salah satu cara agar tidak terpecah silaturahmi di antara keluarga. Itu yang saya harapkan, Mbak Suci. Jadi tidak ada ketika saya mendampingi, saya menuduh Pak Yosef, tidak. Ya mungkin orang berpikiran seperti itu, ya wajar lah. Iya. Namanya juga netizen ya, Mbak Suci ya. Habis mau gimana lagi? Tapi yang penting itikat baik saya adalah seperti itu. Iya. Begitu, Mbak. Mungkin karena orang-orang juga berasumsinya kan bahwa pada saat itu kejadian kan di rumah kan tidak ada yang rusak ya Pak ya. Iya. Mungkin berpikirnya oh ini mungkin kayaknya orang terdekat kali gitu ya. Karena Ya, juga di sana betul. ada uang yang saya sempat dengar ada uang yang buat gaji guru itu kan juga kan nggak hilang. Cuman HP Amel aja kan yang nggak ada itu. Ya. Sementara kan HP Amel ini sampai sekarang tidak tahu di mana. Di mana betul. Tapi yang jelas uang 30 juta dan kemudian barang berharga pun tidak sampai hilang ya? di sana. Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti itu karena apalagi pada waktu itu pihak kepolisian kan sudah mengeluarkan statement diduga ya. Yang namanya diduga itu kan baru praduga. Iya. Jadi bukan pasti gitu kan. Betul. Diduga karena kan biasanya seperti halnya apa yang terjadi di dalam pembunuhan yang lain atau perampokan atau pencurian. Kalau memang barangnya tidak rusak, tidak ada yang dirusak gitu kan, berarti pastilah ini orang yang dekat gitu. Yang punya akses masuk ke yang rumah punya gitu akses ya. masuk ke rumah. Wajar kalau memang semua orang jadi curiga, oh si inilah keluarga terdekat lah gitu Mbak Suci. Iya. Tapi kita ya tunggu aja itu kan nanti biar pihak kepolisian ya Pak ya yang nanti mengungkapnya gitu. Iya. Itu karena gitu. memang kewenangan dari pihak kepolisian. Betul. Dan perlu diingat, saya itu membantu betul-betul pihak kepolisian agar kasus ini cepat terungkap. Seperti ketika pihak kepolisian membutuhkan saksi ini, saya hadirkan. Yang tadinya tidak mau, saya bujuk supaya mau. Jadi kan saksi ini beda dengan saksi kasus-kasus lain, Mbak. Ini adalah kasus pembunuhan, berarti beresiko juga terhadap mereka yang memberikan kesaksian. Jadi wajarlah kalau memang posisinya ini karena bukti yang minim, kemudian CCTV yang kurang, dan ini sudah saya rencanakan akan pasang CCTV pemerintahan desa itu di titik-titik yang memang rawan. Nah inilah yang menjadi kesulitan pihak kepolisian. Kita juga tidak bisa menyalahkan. Begitu. Nih ngomong-ngomong saksi nih Pak ya, dengan isu terakhir kan yang sempat di blow up lagi di media tentang uang saku bagi saksi, apakah bisa dijelasin tuh Pak dengan gamblang dan transparan bagaimana cerita sebenarnya gitu, karena kan saya juga dengarnya bahwa Pak Kades ini tuh jadi nyuap saksi gitu loh, dengan Pak Kades kasih uang saku gitu, ngasih sangu gitu loh Pak. Ya, saya tuh benar-benar salut sama netizen ketika framing kata-kata saya di channel Bang Jack waktu itu. Saya memberikan uang jajan kepada saksi gitu, kemudian dibantu oleh Pak Mul. Jadi begini ceritanya, kan ini kejadian ada di wilayah Desa Jalan Cagar. Kemudian yang menjadi saksi sebagian besar adalah warga kami. Kemudian juga orang kan tahu bahwa Ibu Tuti itu adalah saudara saya. Nah,
ketika ini saksi dipintai keterangan, kan ada yang buruh harian lepas, ada yang tukang ojek. Iya. Kalau seandainya saksi ini kemudian dipintai keterangan sampai dengan malam, berarti penghasilan mereka tidak punya, Mbak. Oh iya betul. Tidak akan dapat. Ini adalah hanya kepedulian saya sebagai kepala desa dan keluarga. Dan itu pun hanya dikasih uang satu orang tuh hanya 50.000. Dan niatnya bukan untuk suap. Jadi saya kasih ini nih uang jajan, karena kan kalau kata orang tua, ketika seseorang itu berangkat dari rumah, berarti mereka itu meninggalkan perut. Siapa yang ditinggalkan? Anak istrinya. Kemudian membawa perut. Siapa yang dibawa perutnya? Perut dia sendiri. Oke, sekarang dikasih makan oleh pihak Polres, karena Polres pun bertanggung jawab terhadap saksi. Betul, mereka bilang dikasih makan siang, dikasih makan malam. Tapi ketika mereka dikasih makan, apakah anak istri yang di sana bisa makan? Karena mereka harusnya bekerja pada hari itu. Gitu. Dan kenapa Pak Mul muncul di sini? Saya tanya Pak Mul mau bantu enggak saksi untuk kasih makan atau uang jajannya? Oh ya, bantu. Oke, saya dikasihlah, dan saya kasihkan ke setiap saksi. Jadi bukan uang satu saksi jutaan rupiah atau puluhan juta, bukan. Tidak ada yang namanya saksi bayaran, nggak ada. Semua itu saya kasih itu hanya untuk jajan mereka. Gitu, Mbak Suci. Berarti dengan total berapa saksi Pak yang dikasih uang jajan? Waktu itu kalau nggak salah yang sering dipanggil itu sekitar ada 8 orang. 8 orang ya kalau nggak salah ya. 8 orang yang sering masih bolak-balik mondar-mandir ke Polres itu. 8 sampai dengan 10 lah kalau nggak salah. Dan itu dikasih hanya 50.000 satu orang. Dan tidak tiap hari mereka ke sana dikasih. Tapi kalau saya ada kebetulan gitu ya, karena mobil sudah disiapkan, saya ada di sini ya saya kasih. Kalaupun saya nggak ada ya nggak ada yang ngasih gitu. Iya. Berarti total berapa Pak yang ya paling Bapak? Habis sekitar 800 atau 800.000 ya. Bukan 800 juta. Ya Allah, ya itu, tapi lah nggak apa-apa. Yang penting niatan baik saya ini saya sudah tersampaikan. Adapun orang mau berprasangka seperti apa, tidak apa-apa, wajar lah. Orang mau berprasangka buruk atau bersuudzon, tapi saya terima dengan lapang dada. Artinya saya kenapa saya mengeluarkan statement seperti itu, jadi biar tahu orang bahwa saya tidak diam. Dalam kasus ini saya betul-betul membantu pihak kepolisian. Gitu, Mbak Suci. Nah iya, karena juga dari beberapa komentar dari sedulur ya, sahabat Misteri Mbak Suci itu juga request sih Pak, coba Mbak Suci wawancara Pak Kades gitu. Pak Kades kan memang yang tahu betul ya dari awal. Kalau saya kan Pak setelah 40 hari ya yang saya datang ke Subang itu gitu kan. Kalau Pak Kades kan memang betul-betul dari awal gitu, yang mengawal kasus ini gitu. Iya betul, saya dari awal mengawal kasus itu, makanya saya bilang saya tahu betul itu apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi jangan punya prasangka yang tidak baik terhadap pihak kepolisian. Kepolisian ini udah all out selama 8 bulan, hampir 9 bulan ini mereka masih tidak berhenti. Dan saya tahu sampai sekarang apa yang dilakukan pihak kepolisian untuk meyakinkan bahwa siapa yang menjadi tersangka, siapa yang menjadi otak pelaku. Saya tahu. Cuma kan itu ranahnya kewenangan kepolisian. Saya tidak bisa intervensi. Harus saya umumkan gitu ya bahwa ini begini kan. Siapa saya? Saya kan hanya seorang kepala desa yang di wilayahnya terjadi kasus itu. Jadi saya sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Suci dan rekan-rekan semua, para YouTuber yang sudah mengawal kasus ini. Tapi tolonglah kawal kasus ini yang betul-betul secara elegan. Artinya jangan membuat opini-opini yang liar yang akan menghasilkan asumsi yang negatif.
baik terhadap keluarga ataupun terhadap pihak kepolisian yang sedang menangani. Saya berharap dan insya Allah saya yakin bahwa kasus ini tidak akan ditenggelamkan oleh pihak kepolisian dan kasus ini masih terus diungkap karena ini skalanya bukan nasional lagi. Iya betul. Internasional, betul sampai ke luar negeri ya dibahas Pak. Enggak, saya berharap kepada Mbak Suci dan kawan-kawan, tolong kawal kasus ini dengan berita-berita yang memang sifatnya A1. Betul. Artinya betul-betul berita itu yang bisa dipercaya. Jangan berita ketika ada orang salah ngomong, yang namanya diwawancara itu kan kadang suka nggak sadar ya. Tadinya mau ngomong begini, jadi ngomong apa gitu ya. Jadi ada salah sedikit begitu, kemudian dibesar-besarkan. Karena begini loh sifatnya. Seperti begini, katakanlah si A tuh setelah ini kok jadi begini. Nggak usah lah dijelaskan yang hal-hal seperti itu. Karena apa? Ya belum siapa tahu orang itu sebelum melakukan itu dia sudah sakit atau apa gitu. Jangan dibesar-besarkan lah. Jadi orang akhirnya berasumsi, oh iyalah, inilah, itulah, oh berarti si ini nih. Itu kan memancing. Coba kalau seandainya nggak benar, itu kan bisa menjadikan pencemaran nama baik, apalagi di media medsos. Jadi nanti kena ITE, janganlah, kasihan gitu. Terus saya nih Pak mau nanya nih ya, ini agak keluar pertanyaannya agak keluar nih, agak menyimpang gitu. Ini ya Pak, terkait ini Pak, terkait hal-hal yang goib nih. Ini kan maksudnya antara percaya dan tidak percaya ya Pak ya. Kecuali orang yang sudah merasakan itu baru mungkin percaya ya. Orang yang udah ngerasain langsung gitu, bukan katanya-katanya lagi gitu. Nah ini kalau menurut Pak Kades ya, menurut kacamata Pak Kades nih, ini bagaimana nih Pak? Emang apa kasus ini itu ada gitu? Ada goibnya kayak misalkan dibuat dukun atau gimana itu, atau gimana Pak? Saya juga tidak tahu ya. Tapi ini pengalaman Pak Kades deh. Pak Kades kan yang memang mengawal kasus ini dari awal sampai detik ini gitu kan ya, sampai saat ini. Ini gimana nih? Pak Kades ngerasain gimana mungkin pada saat itu campur tangan dukun juga di beberapa channel ada yang menyebutkan bahwa memang ini ada dukunnya gitu. Ada yang bilang enggak juga kan? Tapi saya hanya begini aja lah prinsipnya. Mungkin ini adalah gimana ya maksudnya, saya juga bingung kalau menyebutkan ada campur tangan yang saya rasakan seperti itu, jadi bingung juga. Kalau sebutkan tidak, memang posisinya memang di lapangan ya seperti itu ya. Tapi ya yang jelas lah kita berserah diri aja kepada Allah, begitu Mas Suci. Jadi beginilah, kalau saya sih ya gimana ya, sulitnya ini mungkin ya, kalau menurut saya sulitnya tingkat kesulitan yang begitu tinggi dalam pengungkapan kasus ini mungkin karena memang posisi ya bisa jadi sidik jari yang minim, kemudian ya dari hal-hal yang ilmiah gitu sifatnya seperti DNA atau apa yang minim gitu. Kemudian karena memang posisinya waktu itu korban sudah dimandikan gitu, karena bisa hilang sidik jari. Tapi yang jelas apa yang pernah diungkapkan oleh Dr. Sumihastri bahwa beliau begitu yakin 99% sanggup untuk menerangkan apa yang menjadi hasil autopsi beliau yang kedua dan hasil penelitian secara ilmiah dalam hal ini tes DNA gitu. Beliau sudah bilang siap kalau seandainya ini sampai ke ranah persidangan sudah ditemukan pelakunya, beliau siap untuk memberikan kesaksian. Kalau tidak salah ada pernyataan seperti itu. Iya. Berarti kita tunggu aja nanti ya Pak ya? Iya, kita tunggu aja lah. Kalau masalah dukun itu ya saya juga sebut percaya gimana, sebut enggak juga gimana. Sebab memang posisinya juga
Di lapangannya seperti itu, Mbak Suci kan Iya. merasakan lah. Iya bingung juga sih Seperti Pak. apa. Di luar nalar sih. Gitu. Tapi intinya Kita saya yakin lah. serahin Ini aja sama akan Gusti Allah ya Pak ya. Ini akan terungkap dan kasusnya tidak akan dipetieskan, kasusnya tidak akan ditenggelamkan, saya yakin. Sebagaimana kasus-kasus yang lain bukan berarti di close, tapi masih tetap dalam rangka penyelidikan. Ikan ya untuk pendalaman lagi ya. Dan saya yakin yang namanya pembunuhan itu kata orang tua kan ya, manusia itu wangi, sengit gitulah, dan pasti ketemu akhir barina. Iya betul. Bakal ketemu. Cuman nunggu waktu aja ya Pak ya. Ya tinggal yang sabar aja, jangankan para netizen ya. Saya aja yang menjadi kepala desanya di sini kadang sudah bingung menjawabnya ketika orang bertemu gimana tuh kasus, ya saya jawabnya seperti apa, karena memang posisinya sampai hari ini kita kan menunggu. Betul. Nah, kemarin sempat saya dengar katanya sebelum bulan puasa, tapi katanya Pak Kapolda bukan seperti itu bilangnya. Nah, mungkin saya salah dengar atau gimana lah, mungkin media menyampaikannya juga ada kesalahan atau apa, tapi ada orang ke channel saya yang bilang bahwa bukan bukan sebelum puasa Pak Kades katanya. Coba tolong dilihat lagi katanya video Pak Kapolda. Tapi Pak, sejauh ini ya, maksudnya Bapak kan juga selain menjadi kepala desa di situ kan adalah salah satu keluarga dari almarhumah ya Pak ya. Dan mungkin juga dulu sempat dengarnya ceritanya saya tuh Pak Kades ini kan sempat diasuh lah ya sama almarhum Bu Tuti. Iya betul. Nah, setahu Bapak nih ya, sampai itu tuh Bu Tuti tuh punya musuh nggak sih Pak? Enggak. Kalau Bu Tuti itu nggak punya musuh karena orangnya tertutup. Bu Tuti itu orangnya tertutup dan beliau itu tidak pernah menceritakan apa yang terjadi atau ada masalah beliau sendiri. Nggak pernah ngomong kayak orang itu kemana ke siapa saja curhat itu ke orang lain, itu enggak. Beliau tuh pendem paling tidak ke Walilis. Itu teman curhatnya itu Walilis. Kalau ada terjadi apa-apa ke Walilis almarhumah itu. Tidak pernah, kalaupun pulang ngaji langsung pulang gitu ya. Langsung pulang. Itu kata ibu-ibu di sana. Bukan berarti saya sering memperhatikan Watuti. Tidak. Sampai sekarang pun saya memang belum pernah masuk ke rumah itu. Dari awal pindah ke sana. Ke Watuti itu saya paling kalau Watuti lagi di luar saya lewat suka saya halo aja, dan paling ketemu lama-lama itu ngobrol tuh ya lebaran, karena rumah almarhum bapak ibunya akan deketan dengan rumah saya. Cuma kehalangan satu rumah doang. Terakhir deh Pak Kades, apa harapan Pak Kades sebagai kepala desa sekaligus keluarga untuk kasus ini Pak? Harapan saya kasus ini cepat terungkap. Amin. Agar tahu siapa sebenarnya dalang dan pelaku di balik semua ini. Itu ya. Karena ketika ini sudah bisa diungkap, kecurigaan, suudzon, prasangka di antara pihak keluarga itu akan hilang. Ini yang menjadikan polemik di keluarga kami. Itu Mbak Suci. Jadi saling curiga. Iya. Karena itulah saya dengan warga desa Jalan Cagak berharap betul pihak kepolisian betul-betul secepatnya bisa mengungkap. Nah, kenapa sekarang saya seolah-olah seperti diam? Tapi saya tahu kok polisi masih tetap melakukan lidik. Maka nggak boleh saya video begitu. Makanya saya agak tenang tuh. Memang polisi ini nggak nutup kasus ini, masih terus mendalami dan melakukan penyelidikan di lapangan. Oke deh Pak Kades, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Mbak Suci. Cuma ada terakhir pesan saya. Apa? Kepada semua para YouTuber,
Kalau toh mau cari cuan, silahkan. Tapi jangan sampai buat framing orang. Kalau mau cari cuan ya, kalau mau bahas ya bahas saja sewajarnya. Nggak usah mengira-ngira kemudian mengambil statement dari channel lain kemudian dibesar-besarkan. Jadi kalau mau cari cuan ya silahkan, karena memang kasus Subang ini masih terus menjadi sorotan publik yang saya tahu. Jadi ketika kita upload kasus Subang tuh pasti yang nonton ribuan loh Mbak. Nah saya tidak larang, silahkanlah kalau mau cari cuan, tapi tolong bahasnya yang Anda tahu saja. Jangan yang kalian tidak tahu kemudian kalian mengira-ngira. Jangan sok-sokan lu tahu di lapangan. Oh inilah polisi kayaknya begini loh. Jangan dong. Jadi yang tahu kamu aja gitulah, yang tahu kalian aja. Gitu Mbak Suci. Oke. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Kades atas pesannya dan satu kali lagi. Silakan. Kalau mau ngambil video Mbak ya izin dulu gitu. Ya. Saya izin Pak, mau ngambil video Pak. Nah gitu, enak kok kalau saran seperti itu. Jangan ngambil Ini saya video. rekam nih Pak, video Bapak. Iya saya aja sama Denny Darko kalau mau upload itunya sering izin. Diizinkan silahkan, makanya saya pakai kaurotesi. Itu kan sebagai penghormatan bahkan kita ngambil video. Jangan main upload aja. Oh gitu. Enak aja nggak berangkat kok dapet cuan. Oh gitu. Oh jadi ini adalah keluh kisah Pak Kades nih yang sempat diambil videonya. Sampai ada yang nyangka loh, oh Pak Kades kirim videonya ya Allah. Enggak, orang saya nggak kirim kok. Gitu. Iya sih Pak. Kayak lebih baik etikanya itu izin ya. Iya, etika saya kan bukan siapa-siapa. Saya pasti izin kan. Iya. Ngapain? Lamun cek orang Sunda teh mah minimal bahasa lah ya Pak. Bahasa mah teu meuli, betul. Ya, gitu Mbak Suci, terima kasih Ya, atas kebaikan Mbak Suci sampai dengan warga saya dibawa ke sana, dipekerjakan di sana. Terima kasih juga kepada Pak Wawan yang sudah begitu perhatian kepada warga kami. Mudah-mudahan kebaikan Mbak Suci dan Pak Wawan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini saya izin upload ya, Pak. Ya, silakan upload saja. Nanti videonya yang itu aja lah. Oh iya. Siapa? Saya yakin kok Pak Wawan paling bisa ngereka-reka. Reka-reka. Kalau saya makan nggak bisa upload aja, males. Oh gitu. Edit gitu. Oh iya, Bapak juga jangan sembarangan main upload. Nanti kan salah juga. Kayak yang sebelumnya Bapak kan nggak dilihat, nggak didengar dulu, diteliti dulu, main upload aja. Jadinya benar, itu kan. Tapi sudah di take down ya Pak ya? Iya. Ya. Pak, ini kita langkah baiknya kita doa bersama ya Pak buat kedua almarhumah. Silakan Pak, dipimpin Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Summa ila lebih suarti diurin pada dapat istiqalat sekiranya ufirul lahuma dan al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Semoga kedua almarhumah ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan diampunkan dosa-dosanya. Amin. Nah begitu Mas Suci. Ya Pak Kades, terima kasih banyak dan mohon maaf ini saya bisanya lewat virtual aja, online ya, nggak offline. Soalnya kan lagi ada kesibukan baru Pak di Jakarta, jadi saya juga udah
apa ya, jarang banget lah ke Subang gitu. Udah kayaknya udah 2 bulan deh kayaknya ya. Yang penting kita sehat semua ya. Ya, Salam amin. sama Pak Wawan ya. Ya, salam juga buat Ibu ya, Pak Kades. Terima kasih banyak Pak Kades. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah barusan saya sudah menghubungi Pak Kades walaupun melalui telepon ya, karena waktunya itu tidak pas teman-teman. Saya juga ada kesibukan di Jakarta, belum bisa ke Subang. Udah lama juga nggak ke Subang, kayaknya sekitar 2 bulanan ya. Nanti silakan teman-teman yang menyimpulkan saja itu adalah keluh kisahnya Pak Kades serta isu terkait saksi yang disuap. Nah, nanti teman-teman yang simpulkan sendiri ya, saya tidak mau menyimpulkan. Oke, terima kasih buat sahabat Misteri Mbak Suci yang sudah support channel Misteri Mbak Suci. Saya Suci pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.